Seorang perawat yang sedang bertugas mendapati seorang pasien 50 tahun unresponsif di suatu ruang rawat. Pasien tidak bernafas dan tidak teraba nadi. Saat ini, perawat akan memulai kompresi dada. Untuk mendapatkan high quality CPR, berapakah kecepatan dan kedalaman kompresi yang harus dilakukan perawat? A. 60-100 kali per menit dengan kedalaman 2-3 cm. B. 80-120 kali per menit dengan kedalaman 3-5 cm. C. 100-120 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. D. Lebih dari 120 kali per menit dengan kedalaman 6-8 cm. Atau E. Tidak ada pilihan yang benar. Oke, untuk mendapatkan high quality CPR, kecepatan dan kedalaman kompresi yang harus kita lakukan adalah 100-200 kali per menit dengan kedalaman 5-6 cm. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang pasien dilarikan ke IGD rumah sakit setelah mengalami luka bakar derajat 3 akibat ledakan. Pasien mengalami luka bakar 40% bagian tubuhnya. Diketahui berat badan pasien adalah 75 kg. Berapakah kebutuhan cairan pasien tersebut untuk 24 jam pertama? Kita menggunakan formula Baxter ya teman-teman. Formula Baxter dengan rumus 4 dikali luas luka bakar dikali berat badan. Kita langsung masukkan aja angkanya. 4 kali luas luka bakarnya 40%, berarti 40 dikali berat badan 75 kg ya. Kadang ada yang bertanya 4-nya dari mana? 4-nya itu dari rumus ya. Bisa dianggap konstanta juga. Oke, 4 kali 75 itu 300 kali 40 itu 12.000 ya. 12.000 mili. Oke, jadi kita rubah ke dalam liter karena pilihan jawabannya itu dalam bentuk liter. Kita bagi 1000 ya. Maka jawabannya adalah 12 liter. Yang D. Soal berikutnya. Seorang laki-laki 45 tahun mengalami luka bakar di bagian kepala dan leher, tangan kiri depan, tangan kanan depan dan belakang, dada dan perut, kaki kanan bagian depan dan belakang, dan kaki kiri bagian depan. Berat badan pasien adalah 60 kg. Berapakah kebutuhan cairan pasien tersebut untuk 8 jam pertama? Kalau tadi langsung ada luas luka bakarnya, kalau ini kita hitung dulu luas luka bakarnya. Yang pertama di bagian mana dulu nih? Kepala dan leher ya. Berarti saya tulis di sini kepala, leher. Kemudian yang kedua, tangan kiri depan. Tangan kiri depan. Kemudian berikutnya tangan kanan depan dan belakang. Berarti ini seluruh tangan kanan ya. Saya tulis aja di sini tangan kanan. Kemudian dada dan perut. Berarti kita pisah aja menggunakan rumus rule of 9. Jadi dada, kemudian perut. Kemudian kaki kanan bagian depan dan belakang. Berarti seluruh kaki kanan ya. Kaki kanan. Kemudian kaki kiri bagian depan. Bisa kita tulis sebagian kaki kiri juga bisa sih. Kaki kiri depan. Oke, kita hitung luas bakarnya berdasarkan rumus rule of 9. Kepala dan leher itu 9%. Tangan kiri depan berarti sama dengan sebagian tangan kiri. Kalau seluruh tangan kiri adalah 9%, jadi karena ini sebagian maka 4,5%. Tangan kanan itu 9%, dada 9%, kemudian perut 9%, kaki kanan itu totalnya 18%. Kemudian kaki kiri depan 9%. Maka total luka bakarnya berapa nih? 9
9-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 kali 7 itu 63. 63 tambah 4,5 berarti luas luka bakarnya 67,5. Oke, berarti kita hitung kebutuhan cairannya ya dalam 24 jam dulu. Berarti 24 jam dulu ya. Karena yang ditanyakannya adalah 8 jam pertama. Berarti 4 kali luas luka bakar 67,5 dikali berat badan 60 kg. Oke, berapa jadinya? Aduh, susah juga ya. Saya ambil kalkulator dulu. A few moments later. Baik, hasilnya adalah 16.200. Nah, ini untuk 24 jam pertama ya. Oke, awas terjebak, kita langsung pilih yang B. Yang ditanyakan adalah 8 jam pertama, berarti setengahnya. Setengah kali 16.200. Oke, sama dengan berapa? 8.100. Oke, jawabannya adalah yang C. Ini soal latihan ya, jadi angkanya itu kurang bagus. Kalau pas ujian itu angkanya tuh yang gampang-gampang aja, yang gampang dikalikan. Soal berikutnya. Seorang perempuan 28 tahun pos kecelakaan lalu lintas dibawa ke IGD rumah sakit. Tampak luka robek pada dahi dan pipi pasien. Tampak adanya perdarahan pada hidung dan mulut pasien, serta adanya luka lebam pada lengan dan bahu kanan pasien. Pasien datang dengan penurunan kesadaran dan terdengar adanya suara napas gargling. Apakah tindakan utama yang tepat dilakukan oleh perawat? A. Memasang neck collar. B. Melakukan suction. C. Pemberian oksigen. D. Pemasangan OPA. Atau E. Manuver head till chin lift. Oke, kira-kira yang mana nih teman-teman jawabannya? Oke, di sini pasien dicurigai adanya cedera servikal ya, ditandai dengan ada luka lebam pada bahu kanan. Oke, pada bahu kanan, dan juga ada perdarahan hidung dan mulut. Ini dicurigai ada fraktur basis kranii. Maka yang harus dilakukan adalah mengamankan servikalnya dulu atau mengamankan lehernya dulu, yaitu memasang neck collar. Oke, untuk selanjutnya kita lakukan tindakan yang lainnya. Karena kalau kita tidak memasang neck collar, ditakutkan akan memperparah cedera pasien. Oh ya, jangan kita lakukan manuver head till chin lift ya. Seorang perawat terlibat dalam proses evakuasi korban yang mengalami bencana gempa bumi. Perawat melakukan triase pada salah satu korban yang mengalami pneumotorak terbuka. Apa warna kode yang harus dipasang oleh perawat pada kasus tersebut? Oke, ini pasiennya adalah open pneumotorak. Open pneumotorak. Oke. Apa yang harus dilakukan? Kuning itu darurat, tidak gawat. Tidak gawat yang apabila tidak segera ditolong akan menimbulkan kecacatan bahkan meninggal dunia. Kalau ini gawat darurat yang apabila tidak ditolong akan menyebabkan meninggal dunia. Kemudian hitam itu untuk pasien meninggal. Dan hijau itu untuk pasien tidak gawat, tidak darurat. Kalau biru ini buat code blue ya, di rumah sakit. Oke, ini pasien dengan open pneumotoraks berarti ini termasuk gawat darurat. Jadi kita masukkan ke merah. Kenapa? Karena kalau tidak segera ditolong akan menimbulkan kematian. Apa yang harus kita lakukan pada pasien open pneumotoraks bila kita menemukannya di lapangan? Kita harus lakukan kasa 3 sisi ya. Jadi seperti kasa ini, kasa kotak, kemudian ketiga sisinya kita kasih fiksasi atau plester. Oke, diharapkan udara yang dari dalam rongga toraks bisa keluar, tapi udara dari lingkungan sekitar itu tidak bisa masuk, karena pas mau udara masuk yang terbukanya ini akan tertutup oleh kasa. Soal berikutnya. Sebuah pabrik perkebunan mengalami ledakan hebat dan melibatkan 30 pekerjanya. Perawat yang bekerja di area perusahaan langsung datang dengan ambulan.
Manakah korban yang pertama kali mendapat pertolongan? A. Korban dengan fraktur tertutup ekstremitas atas. B. Korban yang mengalami luka bakar pada tangan. C. Korban hidup dengan bulu hidung dan wajah terbakar. D. Korban dengan tidak ada nadi dan respon pupil tidak ada. E. Korban luka superficial pada ekstremitas bawah dan meminta pertolongan. Oke, pada pasien luka bakar, pada pasien korban kebakaran yang harus kita dahulukan adalah yang C. Korban hidup dengan bulu hidung wajah yang terbakar. Kenapa? Karena kalau kita menghirup udara panas, ini akan menyebabkan edema laring, sehingga dikhawatirkan menutup jalan napas. Maka yang ada luka bakar di bulu hidung dan wajah harus kita prioritaskan. Soal berikutnya. Seorang laki-laki umur 35 tahun mengalami luka bakar di seluruh punggung dan kedua kaki bagian belakang dan dengan luas luka bakar 36% dan berat badan 55 kg. Berapa cairan yang diberikan selama 24 jam? Oh, sama seperti soal yang sebelumnya ya. Kita hitung dengan menggunakan formula Baxter, di mana rumusnya adalah 4 dikali luas luka bakar dikali berat badan pasien. Oke. Maka kita langsung masukkan angkanya. 4 dikali luas luka bakar 36%, 36 dikali berat badan 55. Oke, kita hitung bersama-sama. 4 kali 36 kali 55 adalah, kita pakai kalkulator dulu ya, 7.920. Susah-susah angkanya ya, nggak bulat. Oke, soal berikutnya. Seorang anak umur 7 tahun datang ke UGD dengan keluhan susah bernapas akibat tersedak oleh permen yang dimakan. Pengkajian fisik didapat pasien susah bernapas cyanosis. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? A. Heimlich maneuver. B. Pasang nekolar. C. Pasang oksigen. D. Jautras atau E. suction. Oke, di sini ada sumbatan jalan napas ya. Pasien masih sadar ya. Maka jawabannya adalah yang A. Heimlich maneuver. Oke. Di sini tidak dijelaskan sih pasien sadar atau tidaknya. Kalau nekolar enggak ya, enggak membebaskan jalan napas. Pasang oksigen juga tidak membebaskan jalan napas. Jautras juga ini buat membebaskan jalan napas, tapi pada pasien yang tidak sadar dan ditakutkan ada lidah jatuh ke belakang ya. Kemudian suction untuk cairan. Oke, baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sukses buat yang mau ujian P3K. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.